Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kita kenal lebih dahulu. Kami dari kelompok 6 dengan anggota 4 orang, saya sendiri Abib Hidayat, dan dibantu dengan 3 rekan saya, yaitu Graciela Elsa Zai, Halimatun Sakdia Sulhanif, dan Mayang Lisda Putri. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang model eddy. Bagaimana tentang model eddy? Alangkah baiknya teman-teman semua menyimak video ini tentang penjelasan model eddy. Topik pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu konsep dan tahapan model eddy, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat development, yang kelima implementation, dan yang keenam evaluation, dan yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan model eddy. Baik, masuk ke dalam konsep dan tahapan model eddy. Penelitian pengembangan eddy sesuai dengan namanya merupakan model yang melibatkan tahap-tahap pengembangan model dengan 5 langkah atau fase pengembangan, meliputi analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Model eddy dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan produk model penelitian pengembangan eddy dinilai lebih rasional dan lebih lengkap. Menurut langkah-langkah pengembangan produk model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, bahkan dengan bahan ajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap pertama dari model eddy, yaitu tahap analisis. Nah, ada 3 segmen yang harus dianalisis. Pertama siswa, kedua pembelajaran, dan yang ketiga media. Langkah analisis melalui 2 tahap, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Prosedur umum yang terkait dengan fase analisis diantaranya: pertama, validasi kinerja, kesenjangan kinerja; yang kedua, tentukan tujuan instruksional; yang ketiga, analisis peserta didik; yang keempat, audit sumber daya yang tersedia; yang kelima, rekomendasi sistem penyampaian potensial. Selanjutnya, kita masuk pada komponen umum ringkasan analisis. Di antaranya, pertama, penilaian kinerja; kedua, pernyataan tujuan; ketiga, daftar tujuan instruksional; keempat, analisis pembelajaran; kelima, sumber daya yang diperlukan; dan yang terakhir itu sistem penyampaian potensial. Nah, adapun hasil dari fase ini yaitu komponen utama analisis sumeri. Di antaranya penilaian kinerja, pernyataan tujuan, daftar tujuan instruksional, analisis peserta didik, sumber daya alam yang dibutuhkan, sistem penyampaian potensial, termasuk perkiraan biaya, dan yang terakhir itu rencana manajemen proyek. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu tahapan desain. Pada fase desain ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Di antaranya merumuskan tujuan pembelajaran yang SMART, artinya specific, measurable, applicable, and realistic. Yang kedua, menyusun tes yang didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran media yang tepat. Yang keempat, mempertimbangkan segala aspek termasuk sumber daya belajar yang relevan. Konsep dari fase desain yaitu verifikasi yang ingin dipertunjukkan dan pengujian yang sesuai dengan metode. Tujuan dari fase desain yaitu untuk memverifikasi kinerja yang diinginkan dan metode pengujian yang sesuai. Prosedur umum dalam fase desain yaitu yang pertama, melakukan inventarisi tugas, bertujuan mengidentifikasi tugas-tugas penting untuk mencapai tujuan instruksional. Inventarisi tugas ini mengatur konten sehingga siswa dapat membangun keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan instruksional. Hasil akhirnya berupa diagram yang menentukan tugas penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, menyusun tujuan kinerja, di mana kinerja siswa diukur dari standar yang dapat diterima. Dari kinerja siswa, tujuan sendiri untuk memberikan ekspektasi khusus. Yang ketiga, menghasilkan strategi pengujian. Pengujian ini merupakan bagian dari integral dan pembelajaran berbasis kinerja.
Dengan adanya pengujian, kita dapat melakukan seberapa baik instruksi memfasilitasi tujuan dan sasaran. Yang keempat, menghitung laba atas investasi tugas. Merupakan tujuan, sasaran, strategi pengujian, dan sesuai sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses EDI. Hasil dari tahapan desain sendiri yaitu desain brief. Di dalam desain brief terdapat beberapa komponen yang harus ada dalam desain brief. Yang pertama, diagram inventaris tugas. Yang kedua, serangkai tujuan kinerja yang lengkap. Yang ketiga, seperangkat item tes yang lengkap. Yang keempat, strategi pengujian. Dan yang terakhir, proposal laba atas investasi. Nah teman-teman, kita akan masuk pada bagian tahap yang ketiga, yaitu tahap develop, di mana tahap develop ini tahap mengembangkan yang merupakan proses untuk mewujudkan desain menjadi kenyataan, di mana tahap ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu membuat atau memilih, dan selanjutnya kita akan menentukan metode yang akan digunakan, dan selanjutnya kita akan memodifikasi bahan ajar yang telah kita tentukan, serta menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, di mana tahap develop ini memiliki tujuan yang perlu dicapai, di mana tujuan yang pertama yaitu kita akan memproduksi, membeli, atau merevisi bahan ajar yang akan kita gunakan dalam model pembelajaran EDI ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, tujuan yang kedua yaitu memilih media atau berkolaborasi atau kombinasi media yang terbaik yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di mana tahap develop ini memiliki prosedur umum, di mana prosedur yang pertama kita harus menghasilkan konten, yang kedua kita akan pilih atau kembangkan media pendukungnya, yang ketiga yaitu mengembangkan bimbingan untuk siswa, dan selanjutnya kita akan melakukan mengembangkan bimbingan untuk guru juga, serta melakukan revisi informatif, dan kita akan melakukan uji coba. Nah, di mana pada tahap develop ini menghasilkan fase develop, di mana hasil yang pertama yaitu kita akan menghasilkan semua konten, ya, dan kita juga akan menghasilkan semua strategi pembelajaran serta rencana pembelajaran kita yang lainnya. Dan selanjutnya kita akan menghasilkan fase develop ini yaitu media pendidikan, serta seperangkat arahan komprehensif, dan rencana evaluasi formatif serta ringkasan revisi seginikan yang telah kita lakukan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai tahap develop atau tahap mengembangkan dalam model pembelajaran EDI. Selanjutnya, fase implementasi. Fase ini merupakan langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang kita buat. Tujuan utama dari fase implementasi yaitu yang pertama, membimbing siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Yang kedua, menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran, siswa perlu memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Sedangkan tujuan dari fase implementasi adalah untuk mempersiapkan lingkungan belajar dan melibatkan siswa. Dalam fase implementasi terdapat prosedur umum, yaitu mempersiapkan guru dan mempersiapkan siswa. Maksud dari mempersiapkan guru sendiri yaitu memiliki tujuan untuk mempersiapkan guru sebagai memfasilitasi strategi instruksional dan sumber daya pembelajaran yang harus dikembangkan. Guru di sini sebagai fasilitator, yang mana guru bertanggung jawab memfasilitasi untuk bidang konten siswa. Salah satunya komponen dan prosedur mempersiapkan guru dan rencana fasilitator. Rencana fasilitator terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identifikasi, yaitu orang bertanggung jawab memilih fasilitator. Yang kedua, jadwal, sebuah jadwal yang dipersiapkan untuk menunjukkan kapan dan di mana masing-masing guru akan dipersiapkan. Yang ketiga, melatih guru. Sedangkan mempersiapkan siswa di sini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam instruksi dan berinteraksi secara afektif dengan sumber daya pembelajaran yang baru dikembangkan. Hasil dari fase implementasi sendiri yaitu strategi implementasi, yang mana terdapat komponen umum dari strategi implementasi sebagai berikut. Yang pertama, rencana peserta didik, dan yang kedua, rencana fasilitator.
Baik, masuk ke dalam tahapan yang terakhir dari proses EDI, yaitu tahapan evaluasi. Tujuan dari tahapan evaluasi adalah untuk menilai kualitas produk dan proses pembelajaran baik sebelum maupun sesudah implementasi, di mana prosedur umum dari fase evaluasi adalah yang pertama menentukan kriteria penilaian, yang kedua adalah pilih alat evaluasi, dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi, di mana pada tahapan ini kita harus menentukan kriteria penilaian apakah yang cocok pada proses EDI dan memilih alat evaluasi yang cocok juga. Setelah itu, barulah kita melakukan evaluasi. Setelah menyelesaikan fase evaluasi, kemudian dilakukanlah identifikasi keberhasilan dan merekomendasikan perbaikan untuk proyek yang selanjutnya yang memiliki ruang lingkup serupa. Hasil dari fase ini ialah rencana evaluasi. Kemudian, hasil rencana evaluasi adalah komponen utama. Rencana evaluasi adalah bagan ringkasan yang menunjukkan 5W dan H untuk masing-masing dari level evaluasi. Hal ini juga menjadi kebiasaan bagi tim desain instruksional untuk menghasilkan setidaknya satu alat ukur untuk masing-masing dari 3 tingkat evaluasi sebagai bagian dari rencana evaluasi. Baik, masuk ke dalam kelebihan desain EDI. Model ini sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa model EDI terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis, yang artinya dari tahapan yang pertama hingga tahapan yang kelima dalam pengaplikasiannya harus secara sistematis dan tidak bisa diurutkan secara acak, atau kita bisa memilih tahapan mana yang dulu yang akan kita lakukan. Karena kelima tahapan atau langkah ini sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model yang lainnya. Sifat yang sederhana inilah maka model ini sangat mudah dipelajari oleh pendidik. Selanjutnya ada kekurangan model desain EDI. Kekurangan model desain ini adalah dalam tahapan analisis memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam tahapan analisis ini, pendesain atau pendidik diharapkan mampu menganalisis 2 komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi 2, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 6. Kami mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.